Hai semuanya, Eh, perkenalkan, nama saya Nesya Aliarani. Saya dari kelas PPKN 2024A dengan NIM 24040254044. Di sini saya akan membahas mengenai politik dan negara. Ada tugas yaitu berupa remedial mengenai politik negara. Di sini saya akan membahas 5 soal yang nantinya akan saya jawab. Nah, dalam hal ini, menurut pendapat saya sendiri, politik dapat memberikan pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Membahas mengenai pengaruh positif, dalam pengaruh positif ini, ketika politik membuat sebuah keputusan dengan tujuan yang baik untuk masyarakatnya, maka pengaruhnya pun juga akan baik untuk masyarakat. Contoh ketika ada pemilihan pemilu. Nah, dalam pemilihan pemilu ini, masyarakat dibebaskan untuk dalam memilih calon yang nantinya akan menjabat. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih manakah seseorang dari calon yang nantinya akan dipilih, manakah calon yang memang layak untuk menjabat, dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil untuk masyarakat. Selain itu, ada juga kebijakan seperti kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini dapat memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, seperti perbaikan pada kurikulum atau penghapusan ujian nasional, adanya beasiswa. Nah, dengan adanya kebijakan pendidikan tersebut akan sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat, karena secara tidak langsung kebijakan pendidikan ini berpengaruh baik terhadap kualitas pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. Lalu untuk pengaruh negatifnya, saya pernah membaca mengenai 3 konsep politik menurut Ramal Subakti, kalau tidak salah, waktu itu diajarkan di kelas. Salah satunya adalah ada teori kekuasaan, di mana Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan ini dapat memberikan ketamakan. Kekuasaan ini itu dapat memberikan wujud asli bagaimana sifat manusia. Sebentar, saya lupa. Nah, Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan adalah gambaran nafsu dalam diri manusia. Nah, ketika seseorang sudah mempunyai kekuasaan, maka hal yang terjadi adalah adanya ketamakan. Nah, dalam hal ini, ketamakan akan dapat menciptakan keputusan yang bersifat negatif atau keputusan yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk masyarakatnya. Sehingga dengan adanya hal ini dapat memunculkan adanya konflik antara politik dan masyarakat. Itu adalah pengaruh negatifnya. Sebagai contoh, pada waktu itu 2024 tahun lalu pernah heboh peringatan darurat, di mana adanya keputusan MK melawan revisi undang-undang yang akan disahkan oleh DPR. Nah, pada kasus itu terjadi konflik antara masyarakat dan politik yang menyebabkan adanya kekerasan atau
adanya demo aksi unjuk rasa di gedung DPR oleh mahasiswa dan masyarakat karena keputusan yang dikeluarkan itu dianggap telah ada permainan politik, yaitu tentang dinasti politik, seperti itu. Dalam hal ini, Pancasila memang sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan politik di Indonesia. Seperti dalam adanya pemilu yang diadakan oleh politik, di mana Pancasila sangat berperan dalam hal ini. Pada proses pemilu, politik harus menjunjung tinggi nilai Pancasila. Karena ketika tidak adanya penjalanan tentang pengamalan sila dalam Pancasila, maka akan terjadi pertentangan. Contohnya, dalam pemilu kita harus mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu terlibatnya masyarakat sebagai bentuk musyawarah atau partisipasi dalam pemilihan pemimpin yang nantinya akan memimpin sebagai pemimpin. Lalu yang kedua, ketika muncul konflik, Pancasila sangat berperan dalam penyelesaian konflik tersebut. Sama juga pada pengamalan sila keempat, ketika kita mengadakan musyawarah, maka konflik akan selesai karena kita bermufakat untuk membicarakan hal yang membuat konflik menjadi ada solusinya bagaimana ke depannya nanti. Lalu ada dalam pembentukan keputusan politik. Nah, Pancasila berperan dalam pengambilan keputusan ini. Karena ketika keputusan ini tidak berdasarkan pada nilai Pancasila, maka keputusan itu sangat bertentangan dengan memang demokrasi Indonesia yang Pancasila. Contohnya, membuat keputusan yang adil untuk semua masyarakat dengan menjamin hak asasi manusia sebagai bentuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Lalu juga ada membuat keputusan yang membuat keputusan tentang keadilan pada pengalaman sila kelima. Seperti itu. Sebelum membahas tentang kelebihan dan kekurangan, aku beritahu dulu apa sih sistem multipartai itu. Sistem multipartai adalah sistem di mana dalam satu negara terdapat banyak sekali partai politik di dalamnya, yang artinya terdapat banyak partai politik yang akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaannya pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama, pada sistem multipartai, partai politik dapat menampung aspirasi masyarakat yang berbeda melalui salah satu partai politik yang ada. Lalu yang kedua, masyarakat dapat bebas bersuara dan berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga, sistem multipartai mengakui dan menghargai keberagaman dan kepentingan masyarakat. Yang keempat, partai politik akan cenderung lebih responsif terhadap masyarakat karena takut kehilangan pendukung. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, ketika terlalu banyak partai akan menyebabkan sulitnya membentuk
koalisi yang stabil. Koalisi itu adalah penggabungan dari partai politik ketika nanti akan ada pencalonan besar seperti pencalonan presiden. Itu akan dibutuhnya koalisi. Lalu yang kedua, adanya praktik money politik yang dapat merusak demokrasi. Yang ketiga, sering terjadinya konflik karena adanya perbedaan pendapat sehingga memunculkan pertentangan dalam partai politik. Yang keempat, partai politik akan cenderung menyuarakan kepentingan pribadi, kepentingan untuk partai politiknya sendiri daripada untuk masyarakat. Lalu kemudian ada contoh pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam sistem multipartai, sering terbentuknya koalisi untuk bersama-sama membangun pemerintahan. Namun dalam koalisi ini sering terjadi pergantian politik karena adanya ketika sudah gabung dalam koalisi, mungkin ada konflik atau adanya money politik yang sehingga satu partai pindah ke partai lainnya. Nah, dalam pergantian koalisi ini dapat menyebabkan perubahan kebijakan dalam pemerintahan yang membuat tidak stabilnya pemerintahan. Jadi, multipartai ini berpengaruh. Untuk hal ini, ketika saya memiliki pemenang, yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, membuat ruang diskusi dengan mengundang para perwakilan daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat seperti apa atau perubahan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga ketika dalam membuat keputusan kita dapat secara tidak langsung membuat keputusan yang adil yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lalu yang kedua, melakukan rotasi jabatan. Maksudnya ketika seseorang sudah menjabat, tidak selamanya orang ini akan menjabat, akan terjadi rotasi, penggantian posisi agar tidak terjadi monopoli jabatan atau adanya politik dinasti. Yang ketiga, membuat kebijakan dengan adanya transparansi dalam politik, yaitu semua hal yang berhubungan dengan politik ditampakkan kepada masyarakat. Contohnya yaitu dengan mewajibkan partai politik untuk mempublikasikan tentang laporan keuangan yang terjadi sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi. Yang keempat, dengan menyeleksi para pejabat, yaitu membuat semacam tes seperti tes yang dilakukan pada saat seorang pelajar ingin menempuh pendidikan ke universitas, atau seperti para masyarakat yang ingin melakukan tes untuk menjadi pegawai negeri. Nah, kita lakukan tes juga seperti itu untuk para pejabat-pejabat ini nantinya. Lalu yang terakhir, melalui pendidikan politik. Sebenarnya sudah dari awal kita diajarkan mengenai tentang Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih kurang. Nah, itu dibutuhkan kerjasama antara sekolah dan pemerintah untuk mengajarkan nilai tentang demokrasi, tentang Pancasila, tentang negara Indonesia untuk pelajarnya, untuk para siswa di sekolah.
Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sudah tercantum jelas mengenai visi dan cita-cita negara Indonesia, yaitu yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara harus menjaga keamanan negara untuk membuat perlindungan kepada masyarakatnya dan berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar terciptanya kesejahteraan. Lalu yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, negara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan ini, para generasi muda akan dapat memunculkan ide-ide baru untuk dapat membuat pemerintahan yang akan lebih baik nantinya. Lalu yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Indonesia harus berkomitmen untuk berperan dalam menjaga perdamaian di dunia. Dilihat dari ketiga visi dan cita-citanya, jika dihubungkan dengan dinamika politik saat ini, masih sangat tercipta kurangnya keselarasan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena dinamika politik masih kurang terpercaya dalam praktiknya. Masih ada korupsi yang meluas dalam pemerintahan. Adanya penegakan hukum yang masih kurang kuat. Masih adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Lalu adanya ketidakadilan dalam keputusan pemerintahan. Masih juga banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena adanya keterbatasan ekonomi. Lalu hal yang dapat dilakukan untuk dapat membuat keselarasan ini yaitu dengan penguatan pendidikan, yaitu dengan memberikan pengajaran tentang demokrasi pada para pelajar di sekolah, membuka beasiswa yang lebih luas agar anak-anak ini dapat bersekolah dengan baik. Lalu yang kedua ada pembuatan keputusan atau penegakan hukum yang tegas. Dibuatnya beberapa keputusan yang memang tegas dalam masyarakat, sehingga masyarakat ketika akan melakukan pelanggaran akan berpikir kembali. Dan juga para orang-orang yang dalam politik ini ketika ingin melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka mereka akan berpikir kembali untuk melakukan tersebut karena sanksi yang ada dalam pelanggaran hukum itu sangat berat. Lalu mencegah adanya praktik korupsi dan money politik. Yang keempat yaitu penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga, saya juga nggak tahu ya jawaban saya ini benar atau enggak. Semoga emang ini dapat memberikan pengetahuan. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Jika ada hal yang menyangkut tentang hal yang kurang tepat dalam apa yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Sekian, terima kasih.